Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah malam yang tenang, saat langit berbintang menebarkan cahaya lembutnya ke bumi, lahirlah sebuah cahaya yang lebih gemilang daripada bintang-bintang itu sendiri. Dalam kelahiran seorang yang akan menjadi pembimbing umat manusia, Nabi Muhammad SAW terpatri sebuah janji ilahi yang agung. Sebuah kisah yang akan mengguratkan jejaknya pada setiap hati yang rindu akan kebenaran dan kasih sayang. Dengan lembut dan penuh hikmah, cahaya itu memancar, menyebarkan keindahan dan kedamaian ke seluruh penjuru dunia. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang harus diimani sekaligus sebagai penyempurna ajaran nabi-nabi sebelumnya. Beliau selalu bersikap baik dan santun dalam menyikapi beragam cobaan dan tantangan dalam menyiarkan agama Islam. Kegigihannya dalam mengajak umatnya untuk senantiasa mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya sudah tertanam sejak masih muda. Dalam kitab kisah 25 Nabi, nasab Nabi Muhammad SAW adalah putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Qalib bin Fakhri bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nazar bin Mu'ad bin Adnan bin Adad sampai kepada Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Beliau lahir di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Menurut penelitian Muhammad Falakhi, bertepatan pada 20 April 571 Masehi tahun Gajah. Peristiwa mencekam yang terjadi di Mekah mencemaskan bangsa Arab. Pasukan gajah di bawah pimpinan Abrahah, Habasyah, menyerang Ka'bah untuk menghancurkannya. Pasukan gajah kemudian dikalahkan oleh burung ababil yang diutus langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung ababil menjatuhkan batu yang dibawa atau memerangi pasukan gajah. Jalaluddin Asyuti dalam karyanya Husnul Maqasid fi Amalil Maulid mengutip penjelasan Ibnul Hajj Al-Abrari Al-Maliki Al-Fasi mengungkapkan bahwa hari Senin adalah hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pohon, di mana ini bisa bermakna sebagai rezeki berupa makanan yang nantinya menjadi asupan dan menyenangkan hati. Nabi Muhammad SAW besar sebagai anak yatim piatu. Ayahnya meninggal dunia saat Nabi Muhammad SAW masih berada dalam kandungan dan ibunya meninggal dunia saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Sepeninggal Aminah, ibu Nabi Muhammad, lalu Muhammad dibesarkan oleh kakeknya bernama Abu Thalib. 2 tahun bersama sang kakek, Muhammad kecil harus kembali kehilangan. Sang kakek meninggal dunia. Kemudian pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh sang paman bernama Abu Thalib. Sedangkan Abu Thalib saat itu adalah seorang yang miskin, tetapi ia adalah seorang penyayang dan mulia. Jika Muhammad tidur, ia selalu berada di sampingnya. Bila Abu Thalib ada urusan keluar, Muhammad selalu dibawa. Di samping itu, Muhammad sangat berbeda dengan apa yang biasa dikerjakan oleh anak-anak seusianya. Bersama pamannya, Nabi Muhammad SAW mulai belajar berdagang. Beliau bahkan berdagang di usia yang sangat muda.
yakni saat berusia 12 tahun. Perjalanan karir Nabi Muhammad SAW dalam berdagang berkembang pesat. Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai orang yang jujur dan terpercaya sehingga mendapat gelar Al-Amin yang memiliki arti orang yang dapat dipercaya. Berita perihal kejujuran Nabi Muhammad SAW pun meluas seantero negeri. Salah satu mendengar berita tersebut adalah Khadijah binti Khuwailid, seorang janda yang mempunyai status tinggi di kalangan suku Arab, bijak, cerdas, dan dia juga seorang pedagang yang sukses. Kemudian Khadijah pun mempercayakan barang dagangannya di tangan Nabi Muhammad SAW. Khadijah radhiyallahu an selalu merasa senang saat melihat dagangannya laris manis dan hasil dagangan yang selalu untung lebih. Khadijah pun semakin percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Khadijah pun merasa tertarik dengan Nabi Muhammad dan ia mengutus sahabatnya Nafisah binti Umayyah yang membantunya melamar Nabi Muhammad SAW. Setelah Nafisah binti Umayyah menyampaikan niat dari Khadijah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW lalu memberitahu kabar tersebut kepada para pamannya. Nabi Muhammad dan pamannya kemudian mendatangi kediaman Khadijah yang bertujuan untuk melamar Khadijah. Dikisahkan Nabi Muhammad menikah pada usia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Nabi Muhammad diketahui menikahi Khadijah dengan mahar 20 ekor unta betina muda. Ada banyak keistimewaan dalam diri Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah wajahnya yang terang melebihi sinar bulan. Hal ini juga menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang diungkapkan Imam Al-Busiri dalam kitab Burdah. Engkau berjalan dari tempat suci di malam hari menuju tempat suci yang lain, bagaikan berjalannya bulan purnama di saat gelap gulita. Saat itu menjelang turunnya wahyu pertama, Nabi Muhammad SAW bermimpi di mana malaikat Jibril menemuinya. Kemudian Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk menyendiri di Gua Hiro. Beliau ingin merenungkan mimpinya tersebut. Nabi Muhammad SAW mengatakan, lalu malaikat Jibril merangkulku sampai aku merasa kepayahan. Kemudian dia melepasku dan mengatakan, bacalah. Nabi SAW menjawab, saya tidak bisa membaca. Dia merangkulku untuk kedua kalinya sampai aku merasa kepayahan. Kemudian dia melepasku dan mengatakan, bacalah. Nabi SAW menjawab, saya tidak bisa membaca. Dia merangkulku untuk ketiga kalinya sampai aku merasa kepayahan. Kemudian dia melepasku dan mengatakan, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui, seperti halnya dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah pertemuannya dengan malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah dengan gemetar. Beliau kemudian minta diselimuti oleh sang istri. Lalu Nabi Muhammad SAW kemudian menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya kepada Khadijah, dan sang istri pun menghiburnya seraya berkata, bergembiralah, demi Allah, Allah Azza wa Jalla tidak akan membinasakanmu selama-lamanya, karena engkau menyambung tali silaturahim, berkata jujur, menghormati tamu,
Nabi. Mereka bersama pergi ke rumah anak pamannya yang bernama Warokoh bin Naufal. Warokoh adalah seorang yang mengetahui tentang Injil. Keadaan Warokoh memang sudah tua, sehingga Khadijah mengabarkan tentang kejadian suaminya sambil berkata, "Hai anak pamanku, dengarlah, ini dari anak saudaramu." Warokoh menjawab, "Hai anak saudaraku, apa yang telah engkau lihat?" Kemudian Muhammad mengabarkan apa yang terjadi padanya. Inilah yang namanya wahyu yang telah Allah turunkan seperti kepada Musa alaihissalam. Sungguh, bila aku ini seorang pemuda atau aku ini hidup di masa engkau Muhammad, aku akan berdakwah dengan wahyu itu, sehingga kaummu bertindak mengusirmu. Rasulullah berkata, "Atau aku yang mengusir mereka?" Warokoh menjawab, "Ya, belum pernah datang kepada siapapun seperti yang pernah datang kepadamu, melainkan berulang, aku katakan, bila aku ini panjang umur, aku akan ikut kamu dan aku akan membantumu dengan sekuat tenaga." Tidak beberapa lama Warokoh meninggal dunia. Wahyu pun berhenti dan setelah 40 hari wahyu turun kembali. Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Dan dalam beberapa riwayat disebutkan, wahyu pertama turun pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi.